Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-55 ini dengan para pemain Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Herman sebagai Empu Gandring, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Abud sebagai Kan Arok, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walah wes. Walah Mbak Yu, wes tahu Empro toh? Obat tetes Manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Keduanya terus melangkah menelusuri semak belukar yang rimbun. Sambil memubak semak-semak yang menghalanginya, Biku Dewa Hastu terus mengikuti langkah Empu Gandring. Fajar masih tersenyum menyebarkan cahayanya dari balik punggung bukit. Tak lama kemudian setelah beberapa saat melangkah, keduanya pun berhenti di sebuah tempat. Dari tempat itulah, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu melihat seorang pemuda tengah duduk bersila. Dengan tubuh bertelanjang dada, pemuda yang bernama Kan Arok ini memejamkan matanya. Sementara Dita yang selama ini hanya menjadi buah bibir, sebentar lagi akan menjadi kenyataan, Dewa Hastu. Lalu apakah kau yakin, Bu, bahwa pemuda itu kelak yang bakal menentukan arah dan bentuk pemerintahan di Pulau Jawa ini? Aku yakin, Dewa Hastu. Apalagi setelah kulihat tanda-tanda itu jelas nampak di depan mata kita. Iya. Keadaan Kediri yang semakin kisruh, seakan-akan jelas akan mengalami kehancuran. Perkataan para Brahmana, para resi, dan maharesi juga para pandita seperti telah diabaikan. Pengakuan Sri Baginda Kertajaya sebagai jelmaan dari dewa-dewa di langit seolah-olah menentang kodratnya sebagai manusia. Padahal golongan dari para pandita atau para Brahmana adalah golongan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Apakah itu berarti bahwa pemuda itu yang akan meruntuhkan kewibawaan Kediri, Empu? Entahlah, Dewa Hastu. Sekalipun demikian, aku berharap Batara Agung memberikan umur panjang untukku, agar aku dapat melihat apa yang akan dilakukan pemuda itu. Iya. Aku pun berkeinginan demikian, Bu. Aku benar-benar kagum terhadap pemuda itu. Ya,
Mudah-mudahan saja Batara Agung memberikan ketiran air yang menetes dari sela-sela matanya masih. Kau masih menangis, Dinda. Apa sebenarnya yang membuatmu harus meneteskan air mata? Bicaralah. Banyak sekali yang masih kupikirkan, Kakang. Aku seakan-akan tidak bisa melupakan apa yang pernah kualami. Kalau boleh aku tahu, masalah apa yang paling berat yang masih kau pikirkan? Ya, terutama yang menyangkut hubungan kita ini. Terlalu banyak dan sukar sekali untuk kukatakan. Kang Mas, aku seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru kita alami semalam. Rasanya seperti mimpi saja. Iya, semuanya seolah-olah berjalan seperti mimpi saja. Tetapi pada kenyataannya kita telah mengalaminya. Kang Mas, apakah kau masih ingat dengan apa yang pernah kita alami di Gua Paralingga? Aku tidak lupa. Dan aku pun sebenarnya sempat merenungi apa yang pernah dikatakan Paman Dewa Hasto. Tapi secara tidak sadar kita telah melanggarnya. Aku tidak tahu akibat dari pelanggaran yang kita telah lakukan ini. Apakah Kakang takut menghadapinya? Tidak, Pinaka. Toh semua ini sudah terjadi. Apapun akibatnya, kita harus berani menghadapinya. Dan nanti kita harus bertemu dengan Paman Dewa Hasto. Kita harus minta maaf padanya dan mengakuinya bahwa kita telah melanggar kata-katanya. Tapi apakah hanya dengan minta maaf peraturan dari perguruan Wulan Sumirat yang kita langgar dapat diselesaikan? Sebaiknya segalanya kita serahkan pada kebijaksanaan Paman Dewa Hasto. Biar bagaimana, toh dia kan yang memiliki perguruan itu. Apakah kau mengkhawatirkannya, Dinda? Selama Kakang masih berada di sampingku, semua keresahan itu akan kuatasi, Kakang. Syukurlah kalau kau bisa mengatasi itu semua. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita, Dinda? Iya, ayolah Kakang. Berjalan di suasana pagi seperti ini rasanya segar sekali. Iya, mudah-mudahan di samping tubuh kita yang segar, pikiran kita pun jadi segar. Kali ini Biku Dewa Hasto dibuat terperanjat. Keanehan lain yang ditimbulkan Ken Arok semakin nampak di mata kedua tokoh sakti ini. Din? Iya, Pak. Klien sudah kamu telepon? Belum, Pak. Mau saya telepon pulsanya. SMS kan bisa. Itulah, Pak. Masalahnya pulsanya habis. Konter jauh. Hari gini nggak punya pulsa. Zaman udah maju kok beli pulsa harus cari konter. Lah terus gimana, Pak? Datang ke ANC Seluler Purwoharjo. Dengan penyalduan nominal berapapun, sudah bisa jual pulsa ke semua operator. ANC Seluler, Jalan Raya Gerajakan nomor 3 atau Selatan Jembatan Purwoharjo. Telepon 398207. Melayani penjualan pulsa semua operator, GSM dan CDMA, token PLN dan voucher game online. Dengan penyalduan minimal Rp50.000, Anda sudah bisa berjualan pulsa ke semua operator. Dan bagi yang ingin menjadi upline di setiap wilayah, bisa menghubungi ANC Seluler Purwoharjo. Dinda? Siapa? Semua klien sudah saya hubungi, pekerjaan lancar. Bagus. Dan ternyata, Pak, setiap penyalduan nominal berapapun dapat 1 kupon undian. Hadiahnya ratusan. Ayo, Bapak daftar juga ya ke ANC Seluler Purwoharjo. Sekarang loh, Pak. Iya. Tapi untuk awal saldonya pakai uangmu dulu ya. Arta Niaga Sentral Seluler Purwoharjo. Inilah keanehan yang kusaksikan selama 3 hari berturut-turut. Pemuda itu memang luar biasa. Seakan-akan kehebatannya sukar dipercaya. Entah dari mana datangnya api itu. Tiba-tiba saja dia telah dikelilingi sebuah kobaran api.
Apakah semadi yang ia lakukan sudah melebihi batas kesempurnaan, Empu? Wah, bisa jadi demikian, Dewa Hastu. Perbawanya sedemikian luar biasanya. Seolah-olah apa yang dilakukannya dalam mesu budi di tengah padang karautan ini mampu mengguncang ketenangan para dewa di kayangan. Iya. Aku benar-benar percaya bahwa pemuda itu adalah kekasih para dewa. Ya, aku yakin suatu saat dia dapat mengguncang pemerintahan di Jawa ini. Iya. Aku pun sebenarnya yakin, Dewa Hastu. Tetapi segalanya Dewata Agunglah yang mengaturnya. Iya. Lalu sampai berapa lamakah kobaran api yang mengelilingi pemuda aneh itu akan lenyap, Bu? Ya, kobaran api itu akan lenyap jika malam tiba, Dewa Hastu. Apalagi jika kau perhatikan terus, maka warna dari cahaya api yang mengelilingi pemuda itu akan berubah-ubah. Jika cahaya itu tertimpa cahaya matahari, maka warna yang nampak adalah cahaya biru. Nah, kau lihat saja nanti, Dewa Hastu. Iya. Aku tak akan pergi dari tempat ini sebelum yang kusaksikan ini jelas di mataku. Ya, asal kau sabar, maka kau dapat menyaksikannya, Dewa Hastu. Iya, Bu. Nah, Dewa Hastu, matahari kelihatan mulai naik. Sebagian cahayanya pasti akan menerpa kobaran api itu. Nah, kau lihat itu. Benar-benar kehebatan yang tak bisa ditandingi. Entah apa lagi yang harus kukatakan dengan kehebatan pemuda itu. Dewa Hastu, apakah sampai nanti malam kau akan menyaksikan keanehan dari Ken Arok itu? Iya, sampai malam, Bu. Sampai aku merasa puas menyaksikannya. Kalau begitu, kau tetaplah di sini. Aku akan pergi sebentar, Dewa Hastu. Pergi kemana, Empu? Aku ingin semadi sampai malam nanti. Iya. Setelah itu, nanti aku akan kemari lagi. Iya. Baiklah kalau begitu. Sudah mulai malam. Api yang mengelilingi Ken Arok sekarang sudah berubah lagi. Dan, warnanya sudah kembali seperti semula. Dewa Hastu. Empu Gandring. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang lain dari keanehan yang kau lihat itu, Dewa Hastu? Iya. Warna cahaya kobaran api itu sekarang sudah berubah menjadi seperti biasa kembali. Apakah dengan begitu lingkaran api itu akan lenyap, Bu? Benar. Cahaya api yang sudah berubah menjadi bentuk semula itu sebentar lagi pun akan lenyap. Iya. Lihat, Bu. Keanehan apa lagi itu? Sebuah cahaya bersinar cemerlang mengelilinginya, Dewa Hastu. Bukan main, sukar dipercaya. Pemuda itu telah gawe Pangeran Eram. Sekarang wujud pemuda itu seperti dewa. Benar-benar sebuah anugerah yang luar biasa. Lihat, Empu. Iya. Sekarang pemuda itu berdiri.
Apalagi yang akan dilakukannya itu? Dewa Hastu, kita lihat saja. Apa yang akan dilakukannya sekarang sepertinya adalah puncak dari semadinya Dewa Hastu. Tangannya bersedekap di dadanya, seolah-olah dia sedang membaca sebuah mantra. Kurasa akan terjadi sesuatu aneh lagi. Cahaya yang lenyap bersama Kenaro. Apa yang telah dilakukannya, Empu? Aku tadi melihat sebuah pulung melesat dari langit kemudian menimpanya. Apakah pulung itu yang membuat Kenaro lenyap? Iya. Kurasa begitu, Empu. Tapi lenyap kemana pemuda ngintipmu, anak muda? Maafkan kami berdua. Kalau kau tidak senang dengan apa yang kami lakukan ini, maafkan. Aku jelas tidak senang. Kalian telah mengintip apa yang telah kuperbuat. Lebih baik secepatnya kalian tinggalkan tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Tunggu, Kenaro. Kau jangan salah sangka terhadap kami. Sekalipun kami berdua telah mengintipmu, tetapi kami tidak bermaksud buruk. Sekalipun kalian tidak bermaksud buruk, tetapi apakah pantas perbuatan yang kalian lakukan itu? Iya. Aku akui memang tidak pantas, Ken Arok. Kalau begitu segeralah tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau melihat ada orang lain yang datang secara sembunyi-sembunyi. Baiklah, Ken Arok. Kami berdua akan segera meninggalkan tempat ini. Maafkanlah perbuatan kami ini, anak muda. Ayo, Dewa Hastu. Iya. Keduanya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu. Walaupun Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu mendapat perlakuan kasar seperti itu, tetapi keduanya kelihatan tidak sakit hati. Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu terus melangkah tanpa menoleh. Sementara Ken Arok masih berdiri menatap kepergian dua orang itu sampai menghilang di balik pepohonan. Aku rasa mereka telah melihat apa yang telah kulakukan tadi. Tapi nampaknya mereka berdua bukanlah orang-orang jahat. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak menyebarluaskan apa yang telah dilihat. Apa yang kusaksikan tadi. Sekalipun kita diusir secara kasar. Iya. Untung saja pemuda itu yang mengusir kita. Jadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kau tidak merasa sakit hati, Empu? Untuk apa aku sakit hati terhadap Ken Arok? Kita memang bersalah, Dewa Hastu. Iya, betul. Lagi pula, kita kan tahu bahwa Ken Arok adalah kekasih para dewa. Iya, luar biasa memang. Tapi sebenarnya aku juga tidak menyangka, Empu. Kalau dia mempunyai sikap seperti itu. Dewa Hastu, apakah kau kecewa terhadap sikapnya itu? Tidak. Aku hanya berharap saja sikapnya bisa berubah. Kalau kelak dia nanti menjadi raja di Pulau Jawa ini, dan punya sikap seperti itu, kurasa pemerintahannya pun tak akan bertahan lama, Empu. Artinya dengan cepat dia akan mendapatkan kehancuran. Ya, benar juga apa yang kau katakan. Lalu, mau kemana tujuanmu sekarang? Aku sebenarnya terbentur pada dua tujuan. Yang masih menjadi pikiranku adalah tentang Kakang Sakyamurti. Sakyamurti?
pasti. Iya. Apakah maksudmu adalah Tumenggung Murti Wandawa? Iya, betul. Ya, lalu ada apa dengan dia? Belum lama ini, dia telah membuat geger Istana Kediri. Ibu-ibu, sambil nunggu yang lain, kita ngeteh dulu yuk. Ini teh apa ya? Kok rasanya beda? Iya ya, teh apa ini, Jeng? Ini teh Manggata. Teh Manggata? Iya, teh Manggata. Teh herbal terbuat dari pucuk teh pilihan, benalu, keteteng, dan daun manggata. Diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Aman dikonsumsi. Terus, bedanya apa teh Manggata dengan teh lainnya? Teh Manggata bukan hanya sekedar teh biasa. Teh Manggata bisa membantu mengatasi masalah kewanitaan, seperti mengatasi keputihan, membersihkan lemak dalam rahim, memperlancar haid, dan mencegah kanker dalam rahim. Bagi Anda yang punya masalah kewanitaan, seperti keputihan, haid tidak lancar, minum saja teh Manggata. Teh Manggata bisa membantu mencegah kanker rahim dan menghancurkan lemak dalam rahim. Badan juga lebih langsing dan masalah kewanitaan beres. Teh Manggata, nikmat tehnya, mantap khasiatnya. 95,6 Bintang Tenggara. Malam belum lama mengambang, namun suasana terlihat cerah. Bintang-bintang yang bertebaran menemani rembulan yang muncul separuh dan terselip di antara awan-awan kelabu. Apa yang telah dilakukan kakangnya di Istana Kediri. Sementara Empu Gandring diam terpaku mendengarkan apa yang diceritakan Biku Dewa Hastu. Dan beberapa saat kemudian... Sebuah peristiwa besar telah terjadi di Kediri. Ya, sikap Tumenggung Murti Wandawa yang demikian itu mau tidak mau akan menimbulkan gejolak. Bahkan akan menimbulkan pengaruh yang cukup besar. Ya. Dengan demikian perjuangan para Brahmana Pandita dan para resi yang tidak puas terhadap pemerintahan Sri Baginda Kertajaya akan semakin menebar. Ya, dan yang lebih disayangkan, Bu, apa yang telah dilakukan Kakang Sakyamurti bukan didorong oleh sebuah perjuangan, melainkan oleh persoalan pribadinya. Ia sedang mengalami perang batin, Bu. Pemerintahan yang dipegang Sri Baginda Kertajaya memang harus segera diganti. Sri Baginda Kertajaya bukanlah orang yang mau mementingkan kepentingan kesejahteraan para kawula. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Dan pada kenyataannya, segala sesuatu yang dilakukan Sri Baginda Kertajaya adalah tidak benar. Lalu, di mana sekarang Sakyamurti berada? Ia dan keluarganya berada di tempat persembunyian, Empu. Aku sengaja menitipkannya pada seorang sahabatku. Keselamatannya sekarang sedang terancam. Sudah pasti. Sri Baginda Kertajaya bukanlah orang yang mudah luluh hatinya. Ia keras dan kejam. Tapi syukurlah. Kalau Sakyamurti sekarang sudah berada di tempat yang aman. Lalu, apakah kau akan kembali ke tempat kakakmu? Tidak, Empu. Aku mempunyai rencana lain untuk pergi ke suatu tempat. Dewa Hastu. Ya. Kalau boleh aku tahu, apakah kau akan pergi ke Tamluang? Empu sudah bisa membacanya. Apakah Empu pun akan pergi ke tempat itu? Ya, aku ingin melihat apa yang terjadi di tempat itu. Apakah perebutan air suci itu
akan membawa malapetaka yang menggegerkan. Ya, malapetaka yang akan menimbulkan pertumpahan darah pasti akan terjadi di tempat itu, Empu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja? Baiklah, ayo. Kembali malam bergulir menyeret waktu yang saling berpacu. Rembulan kini bersembunyi di balik pelaminannya, kemudian berganti disusul dengan munculnya sang fajar. Pepohonan nampak segar diterpa cahaya pagi. Daun-daunnya berguna kalau kita membasuh muka di sungai itu. Ayo Kang Mas, aku pun ingin sekali merasakan segarnya air sungai ini. Apa yang kau pikirkan? Sejak tadi Paman lihat kau termenung saja. Entahlah, Paman. Saya tidak tahu kenapa pikiran saya masih terbayang dengan kepergian Kakang Kameswara. Saya mengkhawatirkan keadaannya, Paman. Ya, kita doakan saja dia dalam keadaan baik-baik. Sekalipun Kameswara pergi ke tempat yang cukup jauh, aku percaya dia dapat menjaga dirinya dengan baik. Ya, mudah-mudahan saja, Paman. Saya tidak habis pikir, kenapa orang tua kandungnya, Kakang Kameswara, begitu tega membuangnya ketika ia masih bayi. Kalau saja hal itu tidak terjadi, mungkin masalah yang tengah beruntun kita hadapi ini tak akan pernah ada, Paman. Ya, semua ini sudah menjadi kehendak yang maha agung, Kensiwi. Siapapun tidak akan mengharapkan mempunyai masalah ataupun kepahitan dalam hidup. Tapi, ya beginilah namanya hidup. Ada kalanya kita menemukan kebahagiaan, tapi ada kalanya kita menemui kesulitan. Semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Tunggal. Dan kita tidak bisa menyalahkan perjalanan hidup kita yang sudah digariskan oleh Yang Maha Agung. Lalu, bagaimana dengan saya sendiri, Paman? Maksudmu? Iya, apakah perjalanan hidup saya sama seperti Kakang Kameswara? Artinya saya pun anak angkat dari ayah? Jangan kau racuni dirimu sendiri dengan dugaan-dugaan buruk seperti itu, Kensiwi. Saya tidak meracuni diri saya sendiri, Paman. Saya hanya ingin tahu, apakah latar belakang saya pun seperti Kakang Kameswara? Kalau memang benar, apa salahnya, Paman? Paman menjelaskan siapa saya dan siapa orang tua saya. Dan kalaupun benar bahwa Ki Ageng Pesanggaran orang tua kandung saya, itu pun tidak menjadi persoalan buat saya, Paman. Kensiwi, kau telah membuat persoalan sendiri, Nduk. Dengan meracuni pikiranmu sendiri. Itu sama saja akan merusak batinmu. Weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes, lancar wis sembarangi. Tes. Penake sampeyan ngomong, Empro manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik, paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dina, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak
ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro, Manggata Probiotik. Empro, Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Tetaplah bersama kami, Bintang Tenggara. Ken Siwi Nareswari menundukkan kepalanya. Dia seolah-olah kecewa dengan jawaban pamannya. Sekilas Ken Siwi melihat ketegangan terpancar dari wajah Haryo Panumping. Ken Siwi seolah-olah makin yakin dengan rasa penasarannya. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja Haryo Panumping menoleh ke belakang. Keluarlah ke sana. Jangan coba-coba menguping pembicaraan kami. Aku tahu kau bersembunyi di balik semak-semak itu. Ayo keluarlah. Luar biasa. Ternyata kepekaanmu masih cukup tajam, Haryo Panumping. Hup. Oh, kau bocah Pradata. Senang sekali. Aku bisa bertemu denganmu kembali. Ya, cukup lama kita tidak bertemu, sobat. Akhirnya bulan purnama yang kita tunggu-tunggu selama ini akan datang juga. Iya. Kau datang ke tempat itu membawa nafsu yang serupa, seperti 480 purnama yang silam. Oh, bukan main. Ternyata masih saja banyak orang-orang yang menginginkan air suci itu. Iya. Bukankah termasuk kau juga? Hah? Kita datang ke tempat yang sama hanya untuk menginginkan air suci itu. Iya. Memang nikmat hidup di dunia dengan usia yang cukup panjang. Segalanya dapat kita sukar dipercaya rasanya. Sepengetahuanku, dulu kau pun ikut menginginkan air suci itu. Tetapi kalau menurutmu sekarang tidak, apakah itu dapat dipercaya? Hah? Haryo Panumping. Lebih baik kita jangan meladeninya. Kelihatannya orang itu datang kemari hanya ingin membuat masalah. Biarlah kau tenang saja, Ken Siwi. Paman akan melayani apa yang mereka inginkan. Apa yang kalian bicarakan, sobat? Hah? Tidak perlu bisik-bisik. Bicara saja yang jelas. Apakah kalian berdua ingin melakukan sesuatu terhadapku? Hah? Bocah Pradata, sebaiknya kau menyingkirlah. Aku tidak ingin membuat persoalan di tempat ini. Jangan begitu, sobat. Apakah kau telah melupakan peristiwa itu? Hah? Sekalipun kejadian itu telah berlalu cukup lama, bukan berarti kejadian itu akan terlupakan begitu saja di dalam benakku. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Jangan dulu emosi. Kita bisa berbicara dengan baik-baik dulu. Kehadiranku yang tiba-tiba ini seharusnya kau sambut dengan keramahan, sobat. Bukan dengan ketegangan yang seperti ini. Bocah Pradata, aku bisa saja menyambutmu dengan keramahan. Tetapi kalau kedatanganmu pun tidak bermaksud jahat. Tapi aku sudah tahu siapa kau. Jadi untuk apa kita beramah-ramah? Suatu kata-kata yang indah. Sekalipun demikian, aku senang dengan pertemuan ini. Kalau boleh ku tahu, siapakah gadis yang berada di sampingmu itu, Panumping? Oh, untuk apa kau mengetahui siapa dia? Jangan begitu, Panumping. Apakah kau pikir aku akan berbuat sesuatu pada dia? Aku sudah tua. Kita sudah tua. Jadi untuk apa menginginkan daun muda kalau hanya sesaat menikmatinya? Bukankah rasanya nanti menjadi hambar? Tutup mulutmu, bajingan tua.
Mulutmu terlampau busuk untuk didengar. Lebih baik menyingkirlah dari tempat ini. Jangan mengganggu kami yang sedang istirahat. Wah. Ternyata kau galak juga, Manis. Hah? Apakah Haryo Panumping yang mengajarimu berbicara kasar seperti itu? Hah? Kalau kulihat-lihat, kelihatannya kau lumayan juga untuk dicicipi, ya. Memuaskan. Kau memang pantas dihajar, bandot tua. Bercerminlah. Lihat bagaimana sosokmu yang sebenarnya. Panumping, apakah kau akan membiarkan terus mulut mungil itu berbicara kasar? Hah? Jaga Panumping. Jangan sampai kesabaranku meledak. Kensiwi, menepilah. Kau tidak perlu turut campur dengan urusan ini. Sudah, serahkan saja semuanya kepada Paman. Laki-laki tua ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Tapi Paman, orang ini harus disingkirkan. Ya, Paman mengerti. Ayo menepilah. Kensiwi pun menuruti kata-kata pamannya, sekalipun hatinya begitu muak melihat bocah Pradata yang masih tersenyum, seolah-olah mengejek. Matahari mulai berdiri di atas kepala. Cahayanya begitu terasa menyengat kulit. Suasana siang itu di tepi sungai Brantas kelihatan terasa sangat tegang. Keras kepala juga gadis itu. Haryo Panumping, apakah gadis itu muridmu? Atau barangkali murid Kanigara? Apa perlunya kau menanyakan hal itu? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, siapa tahu kau sengaja membawanya untuk menambah kekuatanmu dalam mendapatkan air suci itu. Pikiranmu ternyata cukup picik, bocah Pradata. Sudahlah. Sekali lagi aku berharap menyingkirlah dari sini. Kita tidak perlu membuat masalah. Kalau aku tidak mau menyingkir dari tempat ini, lantas apa yang ingin kau lakukan, Panumping? Dasar manusia keparat. Paman, kalau dia tidak mau menyingkir dari tempat ini, lebih baik kita usir dengan kekerasan. Sarungkan pedangmu, Kensiwi. Paman, aku sudah muak melihat tingkah laki-laki itu. Kalau tidak dengan cara seperti ini, aku rasa dia tidak akan menyingkir dari tempat ini. Teranggana, keluarlah. Melesatlah seorang laki-laki bertubuh kekar. Setelah beberapa saat berjumpalitan di udara, orang itu pun kemudian mendaratkan kakinya di tanah dengan indah. Nah, siapakah laki-laki yang bernama Tranggana itu? Dan apakah yang terjadi di tepian sungai Brantas? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya.